warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi anak-anakku semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, baik, terima kasih. Ibu ingin bertanya nih sebelumnya, kalian tahu nggak sih anak-anakku apa itu yang dimaksud mengenai bimbingan kelompok? Nggak tahu, Bu. Baik, baru dengar ya atau ada yang baru tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan agar anak-anakku semua bisa memahami apa itu bimbingan kelompok. Baik, bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi semua anggota peserta ini dapat memberikan pendapat, mengemukakan pendapat, memberi saran dan tanggapan dan menanggapi pendapat dari teman-teman yang nanti akan kita bahas mengenai topik permasalahan nanti. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan dari bimbingan kelompok itu apa sih? Nah, jadi tujuannya itu adalah yang pertama adalah peserta atau anggota kelompok dapat mampu berbicara di depan umum, ya, di masyarakat dan di sekitarnya. Yang kedua yaitu mengenai mampu mengeluarkan pendapat. Jadi apapun pendapatnya silahkan sesuai dengan pengalaman dari anak-anakku semua. Yang ketiga yaitu belajar menghargai pendapat teman-teman atau anggota kelompoknya, ya. Yang keempat yaitu mengenai bertanggung jawab. Jadi apapun pendapat yang diutarakan oleh diri sendiri ataupun teman-temannya yang lain, maka perlu namanya bertanggung jawab atas pendapatnya yang dikemukakan tersebut. Oke, masing-masing peserta atau anggota kelompok ini diminta secara bebas dan sukarela dalam mengemukakan pendapatnya, tanggapan dari perasaannya dan sarannya. Lalu mendengarkan dengan baik pendapat dari teman-temannya. Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Ya, jadi di sini dalam bimbingan kelompok adapun asas-asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu mengenai asas kesukarelaan. Nah, di dalam asas kesukarelaan ini teman-teman semua bebas mengutarakan pendapatnya, tanggapannya atau sarannya dengan secara sukarela. Lalu dilandasi dengan rasa keterbukaan. Jadi apapun perasaan yang anak-anakku yang ingin disampaikan, silahkan berbicara secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga yaitu mengenai asas kerahasiaan. Dalam asas ini maka anak-anakku yang akan dibahas dalam permasalahan topik nanti, kita akan dalam yang ketiga yaitu mengenai asas kerahasiaan. Jadi anak-anakku semua, dalam asas kerahasiaan ini ada baiknya apapun yang kita bahas mengenai topik permasalahan yang akan kita bahas nanti itu tidak boleh untuk mengutarakan pendapatnya di luar dalam forum ini. Jadi yang keempat yaitu mengenai asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini kita tahu ya bahwa di Indonesia ini memiliki norma-norma yang berlaku. Yang pertama yaitu mengenai norma agama, yang kedua mengenai norma hukum, yang ketiga mengenai norma sosial, yang keempat mengenai adat dan budaya. Adapun sebelum kita memulai permasalahan
baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi awalan ibu akan memperkenalkan diri, yaitu dengan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Lalu ibu mulai. Selanjutnya ibu akan melanjutkan perkenalan terlebih dahulu dengan menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Nantinya kalian secara sukarela menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi kalian masing-masing. Dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama ibu Refti Yunita, biasa dipanggil dengan ibu Refti. Hobi ibu itu membaca novel. Lalu dilanjut, siapa yang ingin? Oke. Perkenalkan, nama saya Risa Branti, biasa dipanggil Riris. Hobi saya memasak. Baik, selanjutnya. Nama saya Aulia Indriana, biasa dipanggil Citra. Hobi saya scroll TikTok. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Nama saya Nisa Nizatul Aqsa, bisa dipanggil Aqsa. Hobi menyanyi, bagus sekali. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurani Jamil, biasa dipanggil Anissa. Hobi saya bernyanyi. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tika Nurani, biasa dipanggil Putra. Hobi saya dengan musik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria, biasa dipanggil Dia. Hobi saya Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Natasha Nuraida Hasana, panggilannya Tasya. Hobi saya membuat komik. Wah, bagus sekali ya hobinya. Selanjutnya. Selanjutnya ada yang ingin memperkenalkan kembali? Saya Bu. Baik. Perkenalkan, nama saya Eka Septina Septina, biasa dipanggil Eka. Hobi saya tidur. Oke, terima kasih semuanya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, di sini ibu akan merangkai apa? Bukan merangkai. Oh ya, kita akan merangkai nama ya. Jadi karena kita sudah memperkenalkan diri, ada baiknya untuk menjalin keakraban satu sama lainnya, maka kita akan merangkai nama dimulai dari sebelah kanan ibu, lalu dilanjutkan oleh sebelah kanan dari temannya. Baik, dimulai silahkan. Saya Tasya, sebelah kanan saya Tasya Aqsa. Tasya, Aqsa, Faria. Tasya Aqsa Faria Eka. Tasya Aqsa Faria Eka Anissa. Tasya, Akso, Faria, Eka, Anissa, Tika. Tasya Aqsa Faria Eka Anissa Tika Riris. Tasya Aqsa Faria Eka Anissa Tika Riris Citra. Oke, sekarang giliran ibu. Tasya, Aqsa, Faria, Eka, Anissa, Tika, Riris, Citra, dan saya sendiri Ibu Refti. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu kita lalu ibu punya game nih anak-anakku semua, untuk kita semuanya sebelum mulai topik ini kita bersemangat lagi ya, lebih bersemangat. Jadi nama permainannya kita saling bersemangat ya. Jadi permainannya itu adalah jika maka. Jadi dari kata jika dan maka itu dibuat kalimat. Jadi misalnya jika saya ingin, lalu dilanjut dengan kata maka gitu. Baik, dapat dipahami? Paham, Bu. Oke. Petunjuknya adalah ibu akan menunjuk secara random. Jadi disambungkan ya. Oke. Ibu mulai dari Tika. Berawalan dari kata jika. Ya nanti disambung dengan kata, nanti ibu tunjuk maka.
misalkan gini, jika saya ingin makan bubur, maka saya akan beli bubur ke tukang bubur gitu. Tapi si makanya nanti orang lain. Ya, bebas random aja gitu. Oke. Kalimatnya. Oke. Berulangnya di kalimat jika. Oke. Awalnya jika saya ingin makan bubur dilempar ke Tasya, maka Tasya maka Tasya beli. Nah jadi terus kan selesai titik. Kita nunjuk. Kita yang nunjuk jadi- atau ibunya yang nunjuk? Pas Aku yang nunjuk. Enggak, jadi abis kan juga nunjuknya ke kita. jika Nanti kita udah selesai ngomong, kita nunjuk nggak? pas makannya langsung ibunya juga kan? Iya, misalkan udah selesai nih kalimat ketika nanti tunjuk maka antara gitu. Oke. Oke, nama permainannya adalah jika dan maka. Jadi dari kata jika dan maka itu dibuat dalam kalimat yang nyambung gitu. Jadi ibu akan menunjuk secara random dimulai dari Lia. Dari kata jika. Jika kita ingin pintar, maka Oke, jika kita ingin pintar, maka dilanjut ya oleh Citra. Kita tidak boleh bodoh. Oke, jika kita makan maka kita tidak boleh bodoh. Oke, lumayan seru ya. Iya. Ya udah, kita bikin seru lagi. Oke. lagi bu. Oke. Ibu akan menunjuk Aisyah. Jika saya menangis, Oke, jika saya menangis, maka Riris. Maka saya dengerin musik. Oke, jika menangis dengerin musik. Oke. Dari hati sekali ya, Nak. Biar makin nangis. perempuan. Oke. Pengen. Alhamdulillah. Gimana? Semangat? Tepuk tangan dulu kan? Oke, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan untuk semua anak-anakku ini bebas ya berpendapat secara sukarela menanggapi dan saran agar bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain yang ada di forum ini. Lalu adapun dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas mengenai topik bebas. Nah, kalian tahu gak sih topik bebas itu apa? Nggak tahu bu. Oke, baik, nggak tahu ya. Jadi topik bebas itu adalah topik atau masalah yang muncul atau dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok seperti itu. Jadi di antara kalian nanti akan membahas satu permasalahan yang sedang viral atau kekinian di era sekarang ini nih, di era 2023 ini. Oke, siapa yang ingin secara bersukarela untuk menyampaikan topik permasalahannya? Saya bu. Oke, baik. Eka? Saya ingin membahas tentang topik masalah yang sedang viral, yaitu anggota Densus 88 yang membunuh sopir taksi online. Baik, nanti kita tampung ya. Selanjutnya, Anissa, silakan. Topik yang saya angkat pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh seorang penjaga PlayStation bu. Oke, selanjutnya, Saya bu. oke Karin. Satu keluarga meninggal, dibilangnya penyebabnya itu karena keracunan makanan, tapi karena pembunuhan berencana oleh keluarga sendiri. Selanjutnya, menculikan anak. Kalian tentang penculikan anak. Oke, Selanjutnya tentang siswa yang berkata kasar kepada gurunya. oke, baik. Selanjutnya, saya bu tentang kasus mobil dengan plat merah yang tertabrak dan juga ternyata penumpang yang di dalamnya seorang wanita itu tanpa busana bu. oke, baik. Selanjutnya, Untuk yang ingin saya bahas yaitu mengenai kasus narkoba penculikan. baik. Selanjutnya, Saya mau membahas tentang wanita yang tewas tertembak ternyata
dari anak-anakku semua yang sudah menyebutkan permasalahan yang sedang viral dan kekinian tadi, sudah ada 8 masalah, maka kita akan memvoting dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan oleh anak-anakku semuanya. Oke, yang setuju dengan permasalahan dari Eka siapa? Oke, 2 orang ya. Selanjutnya dari Kalia siapa? Oke, 2 orang juga. Selanjutnya permasalahan dari Tika. 3 orang. Oke, selanjutnya permasalahan dari Riris. Oke, permasalahan dari Akso. Oke, banyak ya. Jadi permasalahan dari Tasya. Permasalahan 2 orang, permasalahan dari Citra. Oke, 2 orang yang belum masuk. Oke, jadi permasalahan yang kita akan bahas yaitu permasalahan mengenai Akso, yaitu mengenai siswa SMK yang berkata kasar dengan seorang guru di sekolahnya. Oke, di sini siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Menurut saya ya Bu, menurut saya seharusnya seorang guru kan adalah role model untuk para siswanya ya Bu. Sebaiknya si guru lebih memberikan edukasi terkait attitude dan tata krama yang mesti dilakukan oleh para siswa terhadap orang yang lebih tua, gitu sih Bu. Oke, baik, terima kasih Riris untuk pendapatnya. Baik, siapa yang ingin menambahkan? Oke, Anissa. Sebetulnya kasus ini tuh bukan baru-baru ini aja ya Bu, sebelumnya juga sudah pernah kejadian. Jadi kenapa sekarang banyak sekali siswa yang berkata kasar atau melawan, parang itu sampai melawan seorang guru kan? Padahal itu yang pasti yang diberikan oleh guru kan pasti yang baik-baikan. Cuma penerimaan dari si siswanya aja, kenapa dia bisa berkata kasar itu berarti dia kurang menerima. Kasus ini kalau yang tadi saya bilang bukan cuma sekali aja. Kasus ini tuh sempat terjadi juga, viral juga pada saat itu, tapi diselesaikannya cuma secara keluargaan aja karena dari si orang tuanya minta secara kekeluargaan aja, dan secara guru juga nggak punya power untuk membela itu gitu. Ada yang ingin berpendapat lagi? Saya Bu, Oke, baik. saya apalagi itu seorang siswa ya yang dia berkata kasar kepada gurunya, seharusnya sebagai seorang siswa lebih ini sih, dia harus sadar akan kewajiban dia itu seorang siswa itu seperti apa kepada gurunya, kepada orang tuanya juga nantinya. Jadi lebih ke dia harus diberi edukasi lebih lagi ke anak ini, mungkin lebih diberi ini ya arahan biar dia nggak bakal ngelakuin itu lagi. Oke, baik, terima kasih untuk pendapatnya. Oke, anak-anakku semua, ada yang ingin berpendapat lagi? Cukup. Cukup, baik. Dapat Ibu simpulkan ya. Jadi seorang, karena siswa tersebut kan berkata kasar, jadi Ibu dapat menyimpulkan jadi siswa tersebut itu seharusnya tidak baik dalam berbicara hal kasar kepada seorang guru. Sebaiknya seorang siswa ini harus menghormati gurunya apapun yang guru tersebut perintahkan dalam hal baik ya. Jadi jika guru tersebut menyuruh kalian dalam hal baik, seharusnya ditanggapi dengan baik. Jangan seharusnya melemparkan kata-kata yang emosional kepada guru tersebut, untuk semua dapat dikomunikasikan dengan baik. Oke.
dari anak-anakku mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Saya pesan paling Bu, pesan untuk siswanya lebih menghormati beliau sebagai guru aja sih Bu. Lisannya juga lebih dijaga lagi karena itu lingkupnya sudah lingkup sekolah ya. Maksudnya kalau misalnya di luar itu terserah gitu. Walaupun sebaiknya bahasa itu tetap dijaga tata krama dimanapun berada. Nah untuk gurunya mungkin memberikan pengertian juga kalau yang siswa lakukan itu salah, yang siswa katakan itu pun salah. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anissa. Ada yang ingin lagi? Cukup Bu. Bu ya. Baik, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anakku semua telah menghadiri pertemuan bimbingan kelompok ini. Ibu ucapkan terima kasih lagi. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai pembahasan yang tadi Ibu sampaikan. Jika ada kurang dalam menyampaikan kata-katanya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.